Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih li'annahu bi'inayatihi wa hidayatihi wa maghfiratihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratul ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr samati asyar. Kaum muslimin Jemaah Jumaah Islamic Center rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat karunia kepada kita, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan iman dan Islam itu kita diringankan kaki kita oleh Allah, melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban Jumaah bersama-sama. Kaum muslimin, pertengahan Januari 2013, mulai tanggal 15 sampai hari ini, kita warga Jakarta diuji oleh Allah dengan musibah banjir yang sering kali terjadi. Bahkan banjir yang kita alami pada hari ini termasuk banjir yang cukup merepotkan warga Jakarta, mulai dari anak-anak sekolah sampai kepada pegawai-pegawai di kantor-kantor. Sebagai kaum muslimin, Allah mengajarkan kepada kita harus memberikan simpati, empati, kepedulian kepada korban banjir. Karena mereka adalah saudara-saudara kita, di mana kalau ada orang kena musibah, maka kaum muslimin peduli kepada penderitaan orang lain. Di samping itu nasihat Allah kepada kita. Kita disuruh bersabar oleh Allah. Karena ujian itu pasti ada makna di baliknya. Musibah dengan makna ujian pasti untuk meningkatkan kualitas orang beriman. Seperti di sekolah, kalau guru masih mau menguji murid-muridnya, maka ada harapan murid itu akan naik kelas. Begitu juga orang beriman kalau diuji oleh Allah dan dia sabar menjalaninya, maka yang diharapkan oleh agama adalah mukmin itu akan naik kualitasnya, akan naik kualitas keimanannya kepada agama ini. Itulah nasihat Allah dalam ayat terjemahan dibacakan dalam pembukaan MC tadi, wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang sabar ketika dia menimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pakem, itu SOP, spiritual Islam dalam menghadapi musibah. Kita peduli, simpati,
kepada korban musibah dan sabar menjalaninya. Kaum muslimin, sikap sabar itu tidak datang dengan sendirinya. Sebenarnya ada amal hati yang lain sebelum sabar itu datang. Karena ada 12 a'malul qulub, amal-amal hati. Sabar diantaranya, tetapi sebelum sabar itu, sebelum kita sabar, ada amal hati lain yang harus kita amalkan, yaitu namanya muhasabah. Karena sabar tidak akan terwujud kalau kita tidak muhasabah. Apa itu muhasabah? Para ulama merumuskan, al-muhasabatu hiya an tanzura fi nafsika. Setiap orang harus melihat ke dalam dirinya, melihat ke dalam, tidak melihat keluar, bukan melihat orang, tapi kita melihat diri kita sendiri. Wa tata'ammila fiha, lalu kita mengamati diri kita. Kita lihat perilaku kita dari pagi sampai sore, dari malam sampai pagi. Wa ta'rifa uyubaha, dan kita kenali kekurangan-kekurangannya. Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah itu dimulai dari yang wajib-wajib. An tabtada'a minal faraid, yang fardu-fardu. Dalam bidang agama misalnya, apakah subuh tadi pagi saya sholat subuh atau tidak? Kalau kita mengatakan, menjawab, saya sholat subuh tadi pagi. Di mana saya sholat subuh? Di rumah apa di masjid? Oh, saya sholat subuh di rumah. Kenapa tidak di masjid? Atau apakah sholat subuh ketika fajar terbit, apa sudah jam 7 pagi? Itulah pertanyaan-pertanyaan muhasabah yang diajarkan Ibnu Qayyim. Yang kecil-kecil saja, yang wajib-wajib dulu. Yang diperintah Allah, apa kita sudah menjalankannya atau belum? Kemudian kata Ibnu Qayyim, kalau sudah selesai yang diperintah itu, kita muhasabahi diri kita. Kalau kita kebetulan berada pada posisi menjalankan perintah-perintahnya, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita berada berjalan yang benar. Tapi jika kita ternyata belum menjalankan perintah-perintahnya, maka istighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Lalu kemudian lihat pula yang dilarang. Apakah saya pernah memakan daging babi selama hidup saya? Apakah saya pernah berzina? Apakah saya pernah berjudi? Dan seterusnya. Kalau kita melakukan larang-larang Allah, maka berarti kita harus memperbaiki diri kita. Pernah kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu melihat ke dalam diri kita. Kita sibuk dengan kekurangan-kekurangan kita. Karena kata Rasulullah, tuba liman saghalahu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan kekurangan-kekurangan dirinya daripada membicarakan kekurangan orang lain. Karena pada zaman demokrasi sekarang ini, orang lebih banyak sibuk dengan kekurangan orang lain. Dia melihat kesalahan orang, si A, si B, organisasi apa, itu dikritisi. Tapi amat jarang orang mengkritisi dirinya sendiri. Maka bagi orang yang tidak pernah muhasabah, maka sabar itu amat sulit terwujud dalam dirinya. Muhasabah itu hanya akan muncul kalau orang muhasabah dirinya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ayat muhasabah ini diapit oleh dua kata takwa. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian perintah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Lalu hendaklah setiap orang melihat dirinya ke dalam apa yang sudah diamalkan untuk hari esok. Itu adalah muhasabah. Kemudian Allah muncul lagi perintah takwa, wattaqullah. Jadi perintah muhasabah itu begitu pentingnya diapit oleh dua perintah takwa.
Sebelum muhasabah, bertakwalah kepada Allah. Dan setelah bermuhasabah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah akan memberitakan kembali kepada kalian apa yang pernah kalian lakukan di dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu pentingnya muhasabah ini, melihat ke dalam, melihat kekurangan diri kita. Maka Rasulullah kita kenal ada yang namanya doa pagi sore. Hasan al-Banna, seorang ulama besar di Mesir, Asy-Syahid Hasan al-Banna, menyusun sebuah buku kecil namanya Al-Ma'surat. Doa-doa muhasabah Rasul setiap pagi dan sore. Sehingga salah satu muhasabah Rasul, dia sekian banyak muhasabahnya. Kalau pagi Rasulullah muhasabah seperti ini. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Kalau pagi hari. Kalau sore beliau ganti dengan kata Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin. Pagi ini aku bersyukur ya Allah terhadap 3 hal. Fi ni'matin, nikmat yang Kau berikan kepada aku. Ini muhasabah Rasul. Kita hampir-hampir jarang merasakan nikmat Allah. Kita makan, minum, kita diberi udara oleh Allah, diberi matahari. Jarang kita merasakan nikmat Allah. Tapi Rasul merasakan nikmat yang diberikan kepadanya, terutama sekali nikmat agama. Yang kedua, wa'afiatin, kesehatan yang Engkau berikan kepada aku ya Allah. Kita juga jarang merasakan bahwa kesehatan itu nikmat yang besar. Kita baru merasakan nikmat kesehatan itu kalau sudah di rumah sakit. Sudah di rumah sakit, sudah enggak boleh makan garam, sudah enggak boleh makan makanan padang yang bersantan-santan, berminyak-minyak. Baru kita sadar bahwa Allah sudah beransur-ansur mengambil nikmatnya kepada kita. Dan kalau sudah rumah sakit, ternyata bayar sehat itu mahal, obat-obat itu mahal. Orang jutaan habis harta kekayaannya untuk membeli kesehatan itu. Padahal ketika kita sehat, kita jarang merasakan bahwa kesehatan nikmat yang paling besar. Inilah yang dirasakan oleh Rasul. Beliau bersyukur setiap pagi dan sore. Kemudian wasitrin, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Tutupan. Kita jarang merasakan bahwa dosa-dosa kita ditutup oleh Allah kepada pihak lain. Coba kalau dosa-dosa kita dibuka kepada orang banyak, apa yang terjadi? Jarang kita merasakan dosa suami ditutup oleh Allah kepada istrinya. Dosa istri ditutup oleh Allah kepada suaminya. Dosa ustadz ditutup oleh Allah kepada jamaahnya. Jarang kita berbalik berfikir, bagaimana ya kalau seandainya dosa suami dibaca istrinya? Bubar rumah tangga. Dosa ustadz dibaca oleh jemaahnya, bubar pengajian. Dosa guru dibaca muridnya, bubar kelas. Begitu besarnya nikmat tutupan itu Allah berikan kepada kita, tapi kita jarang memuhasabahi itu. Maka Rasulullah SAW yang sangat cerdas, beliau bermuhasabah setiap pagi dan sore. Sehingga Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat dikatakan berkata begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar, muhasabailah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kamu dimuhasabahi, sebelum kamu dihitung. Apa dihitung orang lain, apa dihitung di akhirat atau di pengadilan. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah dirimu itu sebelum kamu ditimbang-timbang orang lain. Kita pikir-pikir mana yang banyak kesalahan saya dan dosa saya. Apakah kepada istri, kepada anak? Apakah kewajiban saya lebih kecil daripada hak kepada istri saya? Apakah kewajiban kepada anak saya lebih besar atau lebih kecil?
Itulah muhasabah, menimbang-nimbang hak dan kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, sebagai seluruhnya. Menimbang-nimbang dirinya sebelum dihitung orang lain. Lalu kata Umar, "Watazayyanu lil 'ardil akbar." Lalu hiasilah dirimu itu dengan tujuan-tujuan yang lebih besar. Kalau soal makan minum itu bukan tujuan besar. Tujuan besar itu ialah tujuan akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dilakukan untuk hari esok akhirat, itulah tujuan yang besar kata Umar. Bagaimana kita dihisab nanti di akhirat? Bagaimana sulitnya padang mahsyar? Karena kata Umar, akhirat itu yauma la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Umar, tidak ada yang rahasia bagi Allah sedikit pun. Enggak ada yang rahasia bagi Allah. Wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar, sesungguhnya orang yang sering menghisab dirinya di dunia ini, bermuhasabah dunia ini, Allah ringankan hisabnya nanti di akhirat. Kata Umar berkata. Kaum muslimin berbahagia, supaya kita dalam khutbah ini muncul kesabaran kita, muncul kepedulian kita kepada lingkungan kita, kepada orang yang kena musibah. Mari kita keluar dari masjid ini, kita muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kita hitung kesalahan kita, apakah hidup saya sudah benar apa belum? Apakah saya sering membuang sampah di sembarang tempat? Apakah saya membuang sampah saya ke sungai? Apakah saya menjaga kebersihan atau tidak? Karena semua kejadian itu adalah merupakan apa yang pernah kita lakukan dibalas oleh musibah itu. Jangankan musibah banjir yang besar, tertarung di pinggir jalan saja, itu mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita. Sehingga kata Rasulullah, orang yang sabar menjalani musibah itu, maka dosa-dosanya dikurangi. Kita flu, sakit, kalau kita sabar menjalaninya, musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bikum ma fihi min ayatil hakim wa taqabbal tilatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa izahum mublisun. Kaum muslimin, kalau musibah terjadi kepada orang yang beriman, orang yang taat, kita katakan itu ujian atau tazkirah. Ujian untuk meningkatkan kualitas iman. Tazkirah, peringatan. Inna hazihi tazkirah. Ini adalah sebuah pelajaran. Kita belajar dari musibah-musibah yang terjadi. Kalau kita beriman. Tapi kita berlindung kepada Allah supaya tidak menjadi azab. Karena di ayat lain ada dikatakan musibah itu bisa sebagai azab. Kalau orang itu tidak beriman. Dalam surat Al-An'am dikatakan, ada namanya manusia yang dikatakan diistidraj oleh Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ada manusia kata Allah ketika mereka sudah lupa kepada agama. Nasu ma dzukkiru bihi. Apa yang diajarkan agama mereka lupa. Solat sudah enggak, meskipun dia muslim. Berzakat tidak. Tidak pernah peduli kepada lingkungan. Hidup sudah merasa saya ini mampu dengan diri saya sendiri. Kata Allah, orang yang seperti itu,
Namanya kata Rasul diistidraj. Karena kata Rasulullah, iza ra'aita, apabila engkau melihat ada seorang hamba yu'tihi ma yuhibbu, diberikan oleh Allah kepada dia apa yang disukainya. Ingin istri dapat istri, ingin anak dapat anak, ingin kekayaan dapat kekayaan. Wa huwa muqimun ala ma'asihi fid dunya, kata Rasul. Tapi orang ini semakin dibukakan kekayaan, tetapi semakin maksiat kepada Allah. Lalu Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepadanya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', kata Allah. Kami bukakan kepada orang itu pintu segala sesuatu. Tapi ingat, di ujung ayatnya Allah mengatakan, setelah Allah berikan semua kekayaan itu, setelah mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka miliki, tapi mereka lupa kepada agama, akhaznahum baktah, kami azab mereka secara tiba-tiba. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang yang terakhir ini. Karena kita di dalam masjid, tentu saja orang yang solat ini adalah orang yang beriman. Tetapi yang terakhir ini tentu bukanlah orang yang solat, bukanlah orang yang taat pada agama, tapi lupa pada agama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana ya Allah sa'yan mashkura wa zambana zamban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli sim wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau berikan ujian, cobaan, musibah kepada kami, ya Allah, di mana kami tidak sabar menjalaninya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau berikan penyakit kepada kami, ya Allah, di mana kami tidak mampu mengobatinya. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.